Pemirsa, selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Ya, di sana sudah ada rekan Ariel Raka dan juru kamera Nova Maulana serta Hafiz Al-Rashid. Langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Ya, Ariel, pada perdagangan kemarin indeks ini ditutup menguat. Nah, bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, untuk hari ini sejumlah analis memprediksi laju indeks harga saham gabungan atau IHSG di perdagangan saham Bursa Efek Indonesia akan melemah atau berada di zona merah. Yang berarti kan indeks harga saham gabungan tidak mampu melanjutkan penguatannya atau berada di zona hijau seperti penutupan kemarin yang terapresiasi cukup tinggi, yaitu berkisar 1,63% atau berada di level 5.220 atau menguat sebesar 84,01%. Dan hal tersebut juga kita melihat penguatan dari indeks harga saham gabungan setelah penutupan pada hari Senin awal pekan kemarin anjlok mencapai terkoreksi mencapai 6, sekian persen yang juga menjadi salah satu anjlok IHSG untuk dalam terkoreksi terdalam selama periode dari September 2011. Namun ternyata indeks harga saham gabungan dapat berpeluang ataupun juga kembali ke zona hijau kemarin. Namun memang untuk hari ini sejumlah analis memprediksi indeks harga saham gabungan tidak dapat melanjutkan penguatan tersebut. Dan melihat bagaimana laju indeks harga saham gabungan, langsung saja kita lihat ke papan Bursa Efek Indonesia. Ya, sejumlah analis pun memang memprediksi bahwa laju indeks harga saham gabungan ini akan melemah seperti yang disampaikan oleh Panin Sekuritas, bahwa IHSG berpotensi bergerak mix cenderung melemah dalam kisaran 5.180 sampai 5.300. Ya, kita lihat bersama, memang indeks harga saham gabungan pada hari ini pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dibuka di zona hijau atau terapresiasi 0,40%. Atau menguat 20,66 basis poin, berada di level 5.242. Untuk pagi hari ini ada trading volume baru mencapai 100 juta lembar saham dengan trading value-nya atau nilai transaksi 133,44 miliar rupiah. Dan trading frekuensi baru mencapai 7.709 kali transaksi. Ya, meskipun begitu juga memang sejumlah analis mengatakan seperti Victoria Sekuritas dan Indosyria Bersinar Sekuritas juga mengatakan bahwa IHSG berpotensi melemah dengan bergerak pada kisaran support resistance dari 5.078 sampai dengan 5.360. Rolando. Ya, Ariel, mulai hari ini jika IHSG turun 5%, OJK perintahkan BEI untuk melakukan trading halt. Nah, ini seperti apa mekanismenya? Ya, betul sekali Rolando dan juga pemirsa, bercermin dari kejadian ataupun laju indeks harga saham gabungan pada Senin kemarin yang sempat anjlok menyentuh 6, sekian persen atau menyentuh lebih dari 5%, sehingga memang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta Bursa Efek Indonesia ini untuk melakukan trading halt tersebut atau melakukan pemberhentian perdagangan tersebut apabila laju indeks harga saham gabungan ini menyentuh 5% koreksi. Dan hal tersebut ini akan dilakukan pemberhentian perdagangan selama 30 menit. Dan aturan tersebut ini berdasarkan dari surat pertanggal 10 Maret kemarin dan ini berlaku mulai hari ini tanggal 11 Maret 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan oleh OJK. Dan hal tersebut ini tentunya ada beberapa hal kebijakan dan juga tahap-tahap yang akan terus dilakukan oleh OJK untuk tentunya upaya mencegah dan juga menahan penurunan yang cukup dalam atau juga terperosoknya IHSG ke zona merah terkoreksi di pasar saham, sehingga juga ada beberapa tahap seperti bila indeks harga saham gabungan turun hingga 10% atau lebih dari 15%, maka bank dari Bursa Efek Indonesia ini harus segera menetapkan atau menerapkan protokol krisis yang dimiliki, di mana BEI ini mengenai panduan penanganan kelangsungan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi darurat. Rolando. Baik, Ariel, lalu sentimen apa saja yang mempengaruhi IHSG, baik domestik, global, dan regional?
Ya, sejumlah analis memang mengatakan bahwa ada sentimen tentunya ini yang masih terus berpengaruh, terutama untuk laju indeks harga saham gabungan berada di zona merah dan masih dibayangi terkait dengan virus corona. Dan hal tersebut juga ini ada beberapa hal seperti yang disampaikan oleh Panin Sekuritas, ada sentimen pasar dari rencana buyback saham yang dikatakan ini akan menjadi sentimen laju indeks harga saham gabungan. Selain itu juga ada sentimen dari global terkait dengan menguat untuk laju indeks harga saham gabungan kemungkinan akan di zona hijau terkait dengan Trump yang mengeluarkan kebijakan fiskal terkait dengan meminta The Fed untuk memangkas kembali lagi suku bunga dan juga terkait dengan tanda tangan rancangan undang-undang pengeluaran darurat. Rolando. Ya baik Ariel, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi reporter Ariel Raka dan juru kamera Nova Maulana serta Hafiz Al Rashid. Laporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.